Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wiladesriani, NPM 212201041, dan teman saya Devinta Berliani Pitaloka, NPM 212201031. Di sini kami akan menjelaskan bagian organ-organ muskuloskeletal dan macam-macam gerak beserta contohnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organ-organ bagian muskuloskeletal. Yang pertama yaitu anggota tubuh. Berikut adalah gambar bagian-bagian organ muskuloskeletal. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian depan organ muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang selangka. Tulang selangka atau klavikula adalah tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas di batang tubuh. Fungsi dari tulang selangka yaitu sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari anggota dada supaya lengan dapat berkampanye leluasa. Yang kedua adalah tulang lengan atas. Fungsi utama dari tulang lengan atas adalah tempat melekatnya banyak otot penting yang ada di lengan dan mendukung pergerakan lengan. Letak tulang atas yaitu di antara siku dan bahu. Yang ketiga adalah tulang rusuk. Tulang rusuk adalah kerangka tulang bagian dada. Fungsi dari tulang rusuk adalah melindungi organ di bagian dada, membantu pernafasan, dan memberikan dukungan untuk ekstremitas atas. Yang keempat, tulang pengumpil. Tulang pengumpil adalah tulang panjang yang menyusun lengan bawah, memanjang dari sisi lateral siku hingga ke arah ibu jari pergelangan tangan. Fungsi tulang pengumpil yaitu penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka ekstremitas atas manusia. Yang kelima, tulang hasta. Tulang hasta adalah tulang bagian lengan manusia. Tulang hasta menghubungkan antara pergelangan tangan manusia dengan lengan atas manusia. Fungsi dari tulang hasta yaitu yang pertama membentuk struktur lengan bawah, yang kedua tempat otot melekat, yang ketiga adalah membentuk humerus dan sendi siku. Yang keenam, tulang paha. Tulang paha adalah salah satu anggota gerak dalam anatomi rangka manusia. Nama lain dari tulang paha adalah femur. Paha merupakan tulang terpanjang yang dimiliki manusia dan berfungsi menghubungkan tulang pinggul dan lutut. Yang ketujuh, tulang betis. Tulang betis adalah salah satu komponen penting dari kaki yang berfungsi menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Yang kedelapan, tulang kering. Tulang kering adalah salah satu tulang terbesar kedua pada bagian tungkai kaki. Fungsi dari tulang kering yaitu sebagai penyangga otot tungkai kaki, sebagai penyangga berat badan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kesembilan, tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah, serta melindungi otak dari cedera. Yang ke-10, tulang dada. Tulang dada merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada yang berfungsi melindungi organ penting di dalam dada, yaitu jantung dan paru-paru. Yang ke-11, tulang lutut. Tulang lutut adalah tulang yang berbentuk segitiga tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Fungsi dari tulang lutut yaitu membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ke-12, tulang ruas jari kaki. Tulang ruas jari kaki memiliki 14 ruas yang disebut dengan falang. Jari kaki manusia memiliki 3 falang, yaitu bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Tetapi jempol kaki memiliki 2 falang, yaitu bagian belakang dan bagian depan, yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketika berjalan, sebagai pemberi fleksibilitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan organ-organ bagian belakang. Yang ke-13, tulang belikat. Tulang belikat adalah tempat tersambungnya 3 jenis sendi, yaitu sendi bahu, yang kedua sendi sternoclavicularis, dan yang ketiga sendi acromioclavicular. Karena menghubungkan tulang-tulang bahu, dada, dan leher, tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Yang ke-14, tulang punggung. Tulang punggung berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, tubuh agar tetap berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Yang ke-15, tulang pinggul. Tulang pinggul memiliki peranan penting bagi tubuh
secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang menyerang pada tulang ini. Yang ke-16, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan sangat vital bagi tubuh. Tulang pergelangan tangan sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari pergerakan tangan Anda. Pergelangan tangan terdiri dari susunan tulang, sendi, dan saraf yang menghubungkan menjadi satu kesatuan agar berfungsi dengan baik. Yang ke-17 adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan memiliki fungsi untuk menghubungkan tulang-tulang jari dan tulang pergelangan tangan. Yang terakhir nomor 18, tulang ruas jari. Tulang ruas jari fungsinya bukan hanya menggerakkan jemari. Faktanya, jemari akan digerakkan oleh tarikan otot pada tendon lengan bagian bawah. Yang kedua yaitu tulang panjang. Berikut adalah gambar dari tulang panjang. Yang pertama, artikulasi tulang. Artikulasi tulang adalah dua tulang yang saling berhubungan atau dapat menghasilkan suatu gerak, dapat disebut juga hubungan antar tulang. Yang kedua, cakra epifis. Cakra epifis adalah salah satu bagian dari tulang pipa yang masih dapat tumbuh memanjang, menjadi tempat produksinya sel darah merah. Yang ketiga, tulang spons. Tulang spons mempunyai matriks berpori dan berongga yang di dalamnya terdapat sumsum tulang merah. Yang keempat, sumsum tulang. Sumsum tulang adalah jaringan lunak seperti spons yang ditemukan pada rongga interior yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Yang kelima, endosteum. Endosteum adalah lapisan jaringan ikat tipis yang menutupi rongga meduler semua tulang panjang. Yang keenam, poriosteum. Poriosteum adalah selubung jaringan ikat fibrosa yang menutupi permukaan tulang. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan juga. Saya Devinta Berliani Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari kerangka manusia dan juga fungsinya. Yang pertama ada tulang tengkorak. Fungsinya untuk melindungi atau menjaga otak dan organ-organ vital manusia yang berada di wajah dari benturan yang sangat bahaya. Fungsi lainnya sebagai pembentuk struktur wajah. Kemudian yang kedua ada tulang belikat. Tulang ini berfungsi untuk tempat penghubung dari sendi bahu, sendi sternoclavicularis, dan sendi acromioclavikular, menjaga suplai darah pada lengan dan menjaga bahu secara keseluruhan supaya tetap stabil. Kemudian sebagai penghubung tulang-tulang yang ada dalam bahu, leher, dada, dan tulang belikat. Kemudian yang ketiga ada tulang punggung, berfungsi untuk menopang kepala, bahu, dan beberapa bagian tubuh manusia lainnya supaya dapat berdiri tegak. Kemudian sebagai pelindung saraf-saraf yang ada di dalam tulang punggung. Yang keempat ada tulang panggul yang berfungsi untuk menopang atau menyangga organ-organ sistem pencernaan dan reproduksi, penghubung tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk menghubungkan tulang kering dengan otot paha yang pada bagian depan, menjaga persendian lutut supaya berfungsi dengan baik. Kemudian tulang ruas jari kaki berfungsi sebagai pemberat anggota jari-jari sebagai penghubung sendi-sendi yang berada di jari-jari dan membentuk struktur jari-jari. Kemudian tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menghubungkan antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian, tulang telapak kaki berfungsi untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang-tulang pergelangan kaki. Kemudian, tulang jari tangan berfungsi untuk penggerak anggota jari-jari sebagai penghubung sendi-sendi yang berada di jari-jari dan membentuk struktur jari-jari. Kemudian, tulang kering berfungsi untuk menyangga berat badan tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis berfungsi untuk mendukung tulang kering dalam menopang tubuh untuk menjaga keseimbangan dari tubuh. Kemudian tulang paha berfungsi untuk menyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dengan lutut. Kemudian tulang hasta adalah tulang
tulang yang membantu lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian tulang pengumpil adalah tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan sisi di ibu jari. Kemudian tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ vital pada dada. Kemudian tulang lengan atas berfungsi untuk menghubungkan sendi putar di bagian bahu, mengangkat dan menurunkan tangan, membantu untuk memberikan gerakan pada sendi bahu. Kemudian yang terakhir adalah tulang selangka yang berfungsi untuk membuat lengan menjadi mudah bergerak, leluasa, melanjutkan goyangan atau gerakan dengan anggota gerak pada bagian. Selanjutnya ada endocentum atau permukaan endostea adalah lapisan jaringan ikat tipis yang menutupi rongga meduler semua tulang panjang yang berisi sel-sel lapisan tulang, osteoblast, dan sel-sel osteoprogenitor. Selanjutnya ada periosteum adalah selubung jaringan ikat fibrosa yang menutupi permukaan tulang. Anatomi peristeum terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Fungsinya peristeum lapisan luar berkaitan dengan saraf dan pembuluh darah di dalamnya, sementara lapisan dalamnya berperan untuk perkembangan dan regenerasi tulang. Hubungan antara dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Kemudian ada diafisis yang adalah bagian tengah dari tulang panjang. Diafisis bertanggung jawab untuk menopang berat tubuh sebagai kolom dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan otot dengan beroperasi sebagai tuas. Demikian video dari saya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan macam-macam gerak. Gerakan yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan mengurangi sudut pada dua tulang, sedangkan ekstensi menambah sudut antara dua tulang. Seperti apa yang dicontohkan oleh teman saya. Yang kedua adalah gerakan abduksi dan adduksi, yaitu gerakan dari satu sisi ke sisi lain, seperti apa yang dicontohkan oleh teman saya. Yang terakhir adalah sirkumduksi. Sirkumduksi adalah gabungan dari fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi yang menghasilkan gerakan memutar, seperti apa yang dicontohkan oleh teman saya. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.